Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah menghantar kami ke musala Bintan nomor 6 ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersibaklah tirai, jelaslah kerajaan langit, jelaslah kerajaan bumi, jelas kemana kaki hendak dilangkahkan, dan jelaslah tujuan hidup ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai kita kepada malam yang ke-11. Di malam ini kita akan membahas Al-Quran juz ke-11. Dalam juz ke-11 mencakup bagian akhir dari surat At-Taubah dan sebagian besar surat Yunus serta awal dari surat Hud. Tema utama dalam juz ini adalah keteguhan dalam beriman, keadilan Allah, serta peringatan bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Dalam surat At-Taubah itu penyempurnaan perintah untuk berjihad dan ujian keimanan. Ayat terakhir surat At-Taubah memisahkan orang-orang munafik yang mencari alasan untuk tidak ikut berjihad dan mengkhianati umat Islam. Allah menegaskan bahwa kaum yang beriman harus tetap kepada perjuangan dalam Islam meskipun menghadapi kesulitan. Para pemirsa yang berbahagia, ayat ini ditutup dengan ayat kelembutan dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, serta doa agar Allah mencukupi dan melindungi mereka. Dalam surat Yunus ayat 1-109 ada perintah tauhid, mukjizat, serta gambaran kehidupan akhirat. Keimanan kepada Allah, surat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan semua makhluk bergantung kepadanya. Mukjizat Nabi Musa dan Nabi Yunus, kisah ini menjadi bukti kebenaran wahyu dan peringatan bagi umat yang menolak risalah. Dalam surat ini juga janji Allah tentang hari akhir, bahwa setiap amal manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Orang yang menolak kebenaran pasti dia akan menyesal. Hikmah dari kisah Nabi Yunus adalah kaumnya yang mulai awalnya durhaka, akhirnya kaum itu bertobat dan diselamatkan dari azab. Di sini menunjukkan bahwa
taubat sungguh-sungguh dapat menyelamatkan seseorang dari malapetaka. Rasulullah, Nabi diperintahkan untuk tetap berdakwah meskipun mendapat penolakan, karena hidayah hanya dari Allah. Surat Hud ayat 1 sampai 5, di sana tertulis keteguhan di dalam kebenaran. Anjuran bagi yang mendustakan kebenaran Allah, mengingatkan bahwa umat-umat terdahulu yang menolak para rasul, akhirnya umat-umat itu dihancurkan. Kesabaran dalam menghadapi tantangan, Nabi diperintahkan untuk tetap tegar dalam menyampaikan kebenarannya. Keimanan dan amal saleh hanya orang-orang yang beriman dan hanya orang-orang yang beramal saleh yang akan mendapat keselamatan. Para yang berbahagia, pesan utama dari juz ke-11 ini adalah: satu, keimanan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, bukan sekadar ucapan. Yang kedua, jangan menjadi orang munafik yang mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab keagamaan. Yang ketiga, mukjizat para nabi adalah bukti dari kebenaran Islam. Namun tetap banyak yang menolak karena kesombongannya. Keempat, Allah Maha Adil, tidak akan menzalimi siapapun. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dari amal perbuatannya. Cuma kesabaran dalam dakwah sangat penting, karena hidayah hanya milik Allah. Ke-11 ini menegaskan bahwa hidup adalah ujian, dan orang-orang yang beriman, bersabar, serta beramal saleh akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Pada juz ini sering diulang-ulang kata-kata jihad. Maka kita coba bahas sedikit makna dan jenis-jenis dari jihad ini. Jihad berasal kata dari jahada, yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha dengan maksimal. Dalam Islam, jihad bukan hanya tentang peperangan, tetapi mencakup segala bentuk usaha dalam menegakkan kebaikan dan dalam rangka menolak keburukan. Kita lihat jenis-jenis jihad dalam Islam. A. Jihad melawan hawa nafsu, disebut dengan jihad an-nafs. Ini adalah jihad yang terbesar, yaitu berusaha mengendalikan diri dari sifat buruk seperti sifat malas, sifat marah, sifat iri, dan godaan syaitan. Contohnya, istiqamah dalam sholat, menjaga lisan, menahan amarah, serta menjauhi maksiat. B. Jihad dengan ilmu dan dakwah, disebut dengan jihad bil ilmi wa dakwah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan hikmah
mengajarkan Al-Quran, menulis buku yang bermanfaat, berdakwah dengan akhlak yang baik. Berikutnya, jihad melawan kezaliman dan kemungkaran disebut dengan jihad bil lisan dan jihad bil qalam. Mengingatkan orang dari kesalahan dengan cara yang bijaksana. Contohnya, menegakkan keadilan, menjaga hoaks, atau mengkritisi kebijakan yang tidak adil. Berikut, jihad dengan harta atau disebut dengan jihad bil mal. Menggunakan harta membantu perjuangan Islam. Contohnya, menyumbang pembangunan masjid, mendukung pendidikan anak yatim, atau membiayai dakwah. Kemudian berikutnya ada jihad dalam peperangan, disebut dengan jihad bis-saif. Untuk jihad ini adalah pertahanan diri, bukan agresi. Hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti mempertahankan agama, mempertahankan tanah air, atau melawan penindasan. Para pemirsa yang berbahagia, syarat dan etika jihad dalam perang. Jihad dalam bentuk perang memiliki aturan ketat dalam Islam. Antaranya, tidak boleh menyerang kecuali kalau diserang. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua, atau mereka yang tidak terlibat dalam peperangan. Tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak lingkungan, atau membunuh hewan secara sia-sia. Harus dilakukan dengan tujuan membela kebenaran, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Seterusnya, jihad yang paling utama. Rasulullah bersabda, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jihad dalam Islam bukan sekedar perang, tapi perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti melawan hawa nafsu, menegakkan kebenaran, menuntut ilmu, berdakwah, membantu sesama, sehingga jihad yang sejati adalah usaha yang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.